Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga umur kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan rezekinya, tambahkan kekuatannya untuk mengamalkan agama. Semoga diberikan rezeki dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini saya akan membahas atau membacakan tentang sebuah hadis mengenai fadilah zikir, yang mana fadilah zikir ini apabila diamalkan maka itu lebih baik daripada sedekah emas atau sedekah gunung emas. Apakah itu bacaannya? Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan saya akan bacakan hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halahul lailu, barang siapa yang setiap malam atau malamnya dia tidak bisa melaksanakan ibadah, susah untuk melaksanakan sholat, tahajud dan lain sebagainya, mungkin belum bisa, belum mampu untuk melaksanakan ibadah pada malam hari. Ayyukabidahu au bakhila bil mali ayyunfiqahu, atau seseorang tersebut tidak bisa menginfakkan hartanya, atau bisa dikatakan bakhil sehingga dia tidak bisa menginfakkan hartanya. Ketika dia punya harta, banyak harta, akan tetapi dia tidak bisa mengeluarkan harta tersebut, tidak bisa menginfakkan harta tersebut, tidak mampu menginfakkan harta tersebut kepada orang yang berwajib untuk menerimanya. Aujabuna anil adui, atau dia takut terhadap musuh, takut terhadap musuh, ayyuqatilahu, sehingga dia tidak mampu untuk berperang. Ketika ada seseorang takut terhadap musuh, tidak bisa berperang, maka falyukthir, maka di situ falyukthir, hendaknya memperbanyak min subhanallah wa bihamdihi, dari mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi intinya ketika kita tidak mampu untuk beramal, mungkin tidak mampu banyak beramal kebaikan, tidak mampu bangun pada malam hari, kalau bangun itu pun 5:30, mungkin 5:30 sholat subuh ya. Kalau bangun 5:30 ya otomatis gak bisa melaksanakan sholat lail, sholat di malam hari, tidak bisa tahajud dan sebagainya. Atau seseorang tersebut mempunyai harta dan banyak hartanya, sehingga dia tidak mampu untuk atau bukan tidak mampu, bakhil ya, kikir, tidak mau menginfakkan hartanya. Atau ketika ada peperangan, dia malah takut ya, dia malah takut tidak bisa berperang. Maka kalau semuanya tidak bisa, falyukthir, maka perbanyaklah dari membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kenapa?
fa innaha ahabbu ilallah, karena sesungguhnya kalimat tersebut subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min jabali dhahabin, daripada gunung emas yunfikuhu yang ia infakkan. Maksudnya lebih baik daripada ia menginfakkan gunung sebesar emas sebesar gunung fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga bagi orang yang ingin menghindar dari segala macam kesusahan tidak tertutup baginya pintu untuk mendapatkan fadilah dan derajat yang tinggi, yang pada intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih besar daripada hal tersebut ketika memang tidak mampu, ketika memang tidak mampu melaksanakan kebaikan atau melaksanakan beberapa kebaikan, banyak kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia satu kalimat yang mana kalimat tersebut itu lebih baik daripada kebaikan-kebaikan yang tadi, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka kita zikirkan, tapi yang lebih afdol lagi, yang lebih mantap lagi ketika kita mempunyai harta, kita infakkan, kita sedekahkan. Malam-malam kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari berzikir dengan kalimat tersebut. Atau ketika berperang kita berani berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, kemudian sambil menzikirkan kalimat tersebut. Mungkin ini bagi orang yang tidak sama sekali atau tidak sama sekali berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia jalan untuk melaksanakan kebaikan yang lain. Ya udah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya udah itu kalimat tersebutlah dikirkan, kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hadirin ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kapanpun kita berada, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap sebuah kewajiban bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu termasuk orang yang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu berzikir, maka seseorang tersebut sudah mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala lewat berzikir, lewat lisan kita. Karena apa? Karena syukur terbagi tiga. Salah satunya syukur bil arkan, dengan anggota badan kita, yakni anggota badan kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita perlihatkan terhadap perkara yang dibolehkan, perkara yang dianjurkan, semisal membaca Al-Quran. Tangan kita gunakan untuk menolong orang lain. Kemudian telinga kita pergunakan untuk perkara yang baik, misalnya mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan ceramah, mendengar tabligh dan lain sebagainya. Maka itu termasuk berzikir termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita berkecil hati terhadap amalan. Janganlah kita mengatakan, oh saya tidak bisa beramal sama sekali. Jangan berkata seperti itu. Ini kan sudah jelas, sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berikan kepada kita keringanan untuk beramal.
hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu sudah Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai daripada kita menginfakkan emas sebesar gunung di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan amal agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan hadis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.